Bagi kita pada minggu ini merupakan lanjutan dari minggu yang lalu. Kita sudah sampai di pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. John chapter 13. We are continue our reading. We are going to read from verse 1 up to verse 20. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. John 13, 1 to 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu
bersih. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi dia yang membaca dan mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Minggu yang lalu kita belajar tentang kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir bagi banyak orang sebelum dia masuk pada masa penderitaannya. Dan di minggu yang lalu itu kita belajar bagaimana Tuhan Yesus di akhir pengajaran itu dia menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, dan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dan di situ dia sampaikan lewat Rasul Yohanes bahwa siapa yang percaya kepadaku, ya percaya kepada Bapa. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Berarti dia mau sampaikan bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Dia sendiri memberikan kesaksian itu. Lalu dia juga membuktikannya bahwa dengan firman-Nya itu dia sampaikan bahwa dia memang adalah Allah itu, seperti Yohanes pasal 1 sampaikan. Dan kita juga belajar bahwa dengan mujizat-mujizat yang dia buat itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar. Last week we learned about Jesus himself telling the people in his last teaching or speech that he and the Father are one.
He himself telling them, if you believe in me, you believe in the Father. You see me, you see Father. My word emphasizes that I am the Lord. And also the miracles that he has done emphasize that he is God. That is the end of his speech. Itu adalah pengajaran kesimpulan yang Tuhan Yesus berikan kepada begitu banyak orang dan juga kepada kita supaya kita mengerti bahwa tujuan dia datang supaya orang di dunia mengerti bahwa memang dia dari Allah dan dia Allah datang menjadi manusia untuk memberikan keselamatan. Makanya dalam ayat yang terakhir dari bacaan Yohanes pasal 12 disimpulkan bahwa yang mendengar firman-Ku mendapat hidup kekal. That's the point. Nah, minggu ini saudara kita belajar bersama tentang awal dari akhir pelayanan Tuhan Yesus. This week we are learning from John chapter 13 about the beginning of the end of Jesus' ministry, of the ministry of Jesus. The beginning of the end of Jesus' ministry. Awal dari akhir pelayanan Tuhan Yesus. Jadi ini pokok yang paling terakhir yang Tuhan Yesus buat dalam hidupnya, dalam pelayanan hidupnya. Karena setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana dia akan ditangkap, dihakimi, dipukul, dan akhirnya mati di kayu salib. This is the end of his ministry, because after this you will see that he's going to be caught, tortured, persecuted, and he will be put it on the cross, and he died for us. But it's amazing that in this last part and in the beginning of his last service, he began with this amazing action that we should learn. Ada action, ada cara, ada sikap, ada pengajaran yang Tuhan Yesus berikan secara spesial untuk murid-murid. Special for the disciples. Dalam ayat yang satu dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, you can see in verse 1, chapter 13, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Ayat 1 ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan dalamnya cintanya itu kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya inilah yang akan meneruskan pelayanannya. Dan oleh karena mereka yang akan meneruskan pelayanannya, setelah dia melayani begitu banyak orang, dia fokus kepada murid-muridnya, bagaimana cara melayani itu. Dan dia menunjukkannya itu dengan cinta kasihnya yang dalam. Ini adalah poin pertama dari khotbah hari ini. Kita akan melihat Jesus deep love, Jesus origin, Jesus humbleness, Jesus sacrifice, Jesus title as the teacher and the Lord, Jesus example, and the last one is about Jesus divinity. 7 poin yang kita belajar bersama-sama pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang cinta kasih Tuhan Yesus yang dalam dari ayat 1. Kemudian muasalnya Tuhan Yesus. Kemudian kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Kemudian kita belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kelima kita belajar tentang titel atau jabatan dari Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Kemudian keenam tentang contoh teladan yang Tuhan Yesus kasih. Dan terakhir tentang dia punya keilahian, divinity of Jesus.
Ayat 1 menunjukkan bagaimana dalamnya cinta kasih. You see from verse 1, he shows his deep love to his disciples. Even it says there that he loves them up to the end. He knows that after this he is going to die. He knows that soon he is going to be caught and be persecuted. Dia tahu betapa beratnya itu hidup setelah ini. Karena dia tua, dia ngerti. Tetapi dia tidak melihat itu untuk dirinya sendiri. Harusnya kalau orang sudah tahu bahwa dia mau mati, dia akan dihukum, dianiaya, dipukul, diludahi, dihina, dan lain sebagainya. Dia pasti akan mempersiapkan dirinya lebih utama daripada orang lain. Bukankah begitu? Kalau kita tahu bahwa kita akan mati. If you know that you're going to be persecuted and even die, I'm pretty sure you will be prepared. And you might be also scared. You probably don't think about other people anymore. Tidak mungkin kita pikir orang lain lagi. Bahkan bisa saja istri anak kita juga kita tidak perlu lagi pikirkan. Karena ini saya sebentar akan dianiaya, akan dihukum, bahkan mati. Tapi Tuhan Yesus itu beda. Jesus so different. He was not thinking about himself, but the Bible says that he was thinking about his disciples. And the Bible emphasizes that when he was thinking about his disciples, he showed the deep love of him. And if you see carefully after this, you see how he showed the deep love wonderfully as a teacher and as the Lord. Karena begitu dalam cinta kasihnya itu, saudara lihat, dia duduk makan bersama dengan mereka. Kalau kita banding dengan kitab Lukas, ini adalah makan perjamuan. Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal 22. If you see Luke chapter 22, it says there about the last supper, Lord's Supper, the Passover meal that he is having with them. And during this time, he takes that time specifically to show to them how much love he has for them. Dia menunjukkan kepada mereka bagaimana dalamnya cinta kasih dia bagi mereka itu pada saat mereka makan bersama-sama dalam makanan perjamuan itu. Dan dalam cinta kasih yang dalam ini, saudara, dia menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa yang kita akan dalami bersama. You will see his deep love by showing his humbleness. But before you know about his humbleness, you see in verse 3, it says there that he knows that he has everything. Dia tahu dia diberikan segala sesuatu. Bapa berikan kepada dia segala sesuatu. Bukan saja segala sesuatu, dia tahu bahwa dia datang dari Bapa dan dia pergi kepada Bapa. That is his original. He's not from here. He's from God. So he's God. That's why he said there, he is from the heaven and he's going back to heaven. You see in verse 3, that is his origin. That's emphasized how about our Lord Jesus Christ. Kita belajar bersama tentang dia punya asal muasal about origin of our Lord Jesus Christ. Even though he knows that he come from heaven and he has everything, but he is willing to serve them. Jadi meskipun dia tahu dia itu datang dari surga, dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah, dan dia memiliki segala sesuatu, saudara lihat di sana, dia begitu dengan rendah hati. And you see his humbleness. In verse 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Verse 4. Then Jesus stood up from his chair and he took over his clothes, his garment, and he
he get ready to serve his disciples by clean their feet. I found this is amazing. Kalau saudara baca baik-baik di Alkitab sini ya, ayat yang keempat, dibilang di sana Tuhan Yesus bangun menanggalkan jubahnya. Kalau saudara baca cepat-cepat, tidak bisa lihat dia punya maksud, tapi kalau kita renungkan baik-baik, anggaplah dia lagi bersama-sama dengan murid-murid begini, kemudian jubahnya dia buka. Kemudian dia ambil itu ikat pinggang, kemudian dia ikat di pinggangnya. Baru dia datang, dia membersihkan kaki murid-muridnya itu dengan air. You have to imagine this action of Jesus, because that is the deep love and the humbleness of our Lord Jesus Christ in serving his disciples. His disciples supposed to serve him, isn't it? How could the teacher did that? Bagaimana seorang guru yang begitu mulia, bahkan dianggap sebagai seorang Tuhan, tetapi dia datang membuka jubahnya dan dia merendahkan diri. Sudah lihat di ayat 4 dan 5. Kita lihat dia punya humbleness ini. I found it's very interesting, amazing. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya, ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Imagine that. He's a very respectful teacher. They know also that he is not only teacher, but he is also a Lord. And he has done a lot of miracles. This is amazing leader. Seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang yang sangat dihormati. Seorang yang sangat pintar, sangat berhikmat. Bukan saja berhikmat dan pintar dan luar biasa, tapi membuat mujizat-mujizat yang begitu banyak. Dan bahkan saudara ingat dalam pasal sebelum, dia dielu-elukan sebagai raja. He was even elected and wanted to be the king of Israel. So respected, it's amazing man. Tapi bagaimana saudara satu orang yang begini mulia sebagai manusianya ya, dia membuka jubahnya dan dia melayani murid-muridnya dengan mencuci kaki mereka. Saudara, saya saat merenungkan ayat ini, saya membayangkan bagaimana Tuhan Yesus rela membuka jubahnya itu. Dan bagaimana Tuhan Yesus selain rela membuka jubahnya, kemudian mencuci kakinya. Saya bayangkan, saya kira waktu Tuhan Yesus datang dan mencuci kaki-kaki murid-murid, tidak mungkin dia cuci kakinya dan dia hanya bungkuk saja. Saya pikir pasti dia berlutut di bawah kaki mereka, angkat kakinya, baru mulai cuci. You have to imagine like that. Take his garment off. Went to the disciples, and I'm pretty sure he must be kneeling down. This is the act of very humble. Ini satu sikap merendahkan diri yang sangat luar biasa. Makanya tadi saya bilang, saudara, kita harus bayangkan Tuhan Yesus ini betul sebagai seorang yang sangat respectful, sangat dihormati sekali. Tapi bagaimana satu orang yang sangat mulia, yang sudah menunjukkan dia punya mujizat dan power dan kuasa dan segala macamnya itu, dia rela
datang dan merendahkan dirinya begitu rendah di hadapan muridnya. Dia bukan saja mulia dan hebat dan luar biasa, bahkan ayat yang ketiga tadi, saudara lihat di sana, dikatakan bahwa dia memiliki segala sesuatu. Sebagai manusia, as a man, he actually have everything. That's why you see in Matthew chapter 28, it says he has the power of everything in the earth, also in heaven. Dan dia sebenarnya memiliki segala sesuatu yang sangat luar biasa, tapi dia yang tahu bahwa dia punya segala sesuatu, anggaplah dia sangat super kaya raya, dengan kuasanya juga yang begitu banyak dan segala macam. Tapi bagaimana dia mau saja merendahkan diri. Ini yang bagi saya ini baik untuk kita renungkan, untuk mengerti action of humbleness ini, to understand his action and as a humble person to show humility. This is amazing. He has everything. He is a very respectful teacher. He is considered as the Lord. The Lord means he's amazing. Glorious, luar biasa. Tapi orang yang begini mulia ini secara manusianya, dia membuka jubahnya, berlutut di kaki-kaki muridnya, dan mencuci kaki mereka. Dan saya mau jelaskan juga lebih dalam tentang kaki ini. Kalau tidak, kita tidak bisa melihat maksud dia punya kerendahan. I like to explain to you about the feet of these disciples. Kalau sekarang, saudara, kita ini kan pakai sepatu. Nah, maka karena kita pakai sepatu, jadi kita punya kaki-kaki itu kalau masuk di dalam sini bersih. Karena kita punya sepatu. Atau juga sekarang ini jalan-jalan di depan kita itu kan ada aspal zaman sekarang kok. Zaman sekarang ini selain aspal ada yang pakai semen. Rumah juga, kita berumah seperti begini ada tehelnya. Tapi ini kita bicara tentang waktu itu yang mana jalan-jalan mereka tuh berbeda. Rumah-rumah mereka juga pasti berbeda dengan kita sekarang. Jadi you must be able to imagine the life situation and the context at that time, how dirty at that time. You can see how much dust at that time. And also, if you have those kind of dirty things, it's not only dust, but if they walk here and there, then you probably see not only dirty, but maybe smell. Saudara-saudara, kalau punya sepatu atau sandal ya, kalau kaki itu berkeringat, apalagi dicampur dengan debu dan keringat, pasti bau kan? Kaki-kaki kita pasti bau, selain daripada kotor debu-debu itu. Makanya kita pada zaman sekarang untuk memahami ayat ini perlu kita renungkan dan bayangkan kehidupan waktu Tuhan Yesus itu. Dan saudara masih ingat, saya pernah jelaskan, itu perjalanan-perjalanan mereka itu bukan perjalanan dekat-dekat. Itu ratusan kilo. During that time when they walk, they are not walking like us 1-2 kilometers. Can be hundreds of kilometers. Imagine walking from Galilee to Jerusalem back to Galilee, or even to Samaria. This is long ways. And I'm not sure they don't have shoes like us. Jadi saudara, kita harus bayangkan, kalau kita cuci kaki, kalau misalnya zaman sekarang ya, itu cuci kita punya kaki, saya kira kaki kita tidak sekotor zaman waktu itu. Ya, karena kita tidak berjalan seperti murid-murid pada waktu itu. Dan saya yakin mereka punya sandal juga berbeda dari kita. Kalau saya lihat di sini kita ada pakai kaos kaki toh. Jadi masih tertutup ya. Tapi zaman itu saya yakin kaos kaki juga belum ada.
Nah, kenapa saya mau jelaskan ini? Supaya kita mengerti betapa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru dan pemilik segala sesuatu, master dan sangat mulia, tapi Dia mau saja membuka pakaiannya, merendahkan dirinya, dan mencuci kaki murid. Itu yang namanya action kerendahan hati. Kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati, belajar dari Tuhan Yesus. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Raja, Dia Guru. Tetapi Dia mau merendahkan diri seperti begitu. Kenapa Dia buat begini? Dia mau tunjuk kepada murid-muridnya supaya belajar bagaimana cara merendahkan diri di dalam melayani orang. Why did He do that? Because He wanted to show to His disciples how to serve as teacher. If you want to become a teacher, you are going to be a teacher anyway. So you must follow my way. Which is humbleness. Dan saudara, dalam konteksnya, tatkala Dia buat ini, saudara banding di dalam Lukas pasal 22. Tatkala Lukas menjelaskan ini, disampaikan bahwa pada waktu yang sama mereka makan-makan, ada perdebatan antara murid-muridnya. Mereka berdebat siapa yang paling besar di dalam kerajaan Allah. Dan di situ dijelaskan, jelaskan kepada mereka, kalau mau jadi besar harus jadi pelayan. At that time, when they are eating this Passover feast together, the disciples were debating who are supposed to be the great one in the kingdom of God. And at the same time, Jesus shows to them, if you want to be a great one, you serve. Kalau mau menjadi orang yang besar, melayani. Makanya saudara, tadi kita nyanyi lagu, atau kita akan nyanyi lagu ya, humble thyself and He will lift you up. Yang mau jadi besar harus melayani. Saudara bisa buka juga di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 11 juga dikatakan yang hampir sama. Yang mau jadi besar harus melayani. Amsal pasal yang ke-11 tadi kita baca juga, ayat yang kedua, bahwa di dalam kerendahan hati itu ada wisdom. People who have humble heart, they have wisdom. Jadi kita belajar saudara di sini bagaimana Tuhan Yesus di dalam melayani murid-muridnya sekaligus menunjukkan example, menunjukkan teladan to His disciples, kepada murid-muridnya tentang bagaimana cara melayani. Karena mereka sebentar akan melayani banyak orang. Makanya saudara, Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang selanjutnya dikatakan di sana bahwa saya buat begini, kamu juga harus buat yang sama satu sama yang lain. As I have done to you, you must do the same to one another. Apa itu maksudnya? Yaitu bahwa mereka juga harus saling melayani. Sekaligus juga melayani orang yang lain. Tatkala Tuhan Yesus melaksanakan ini semua, saudara, Dia sampaikan kepada mereka, engkau panggil saya guru, engkau panggil saya Tuhan. Tapi inilah tugas seorang guru dan Tuhan. When you call me a teacher and Lord, now I show you the job, the task of a teacher and Lord. We think teacher is teaching, right? We think Lord is the one who rules. But now Jesus said that the task of the teachers and Lord is serving and humble.
Luar biasa ya. Kita itu sekarang biasanya berpikir kalau orang yang jadi guru itu kan mengajar. Dan guru selalu pikir saya pengajarnya kan. Yang lain dengar. Guru selalu berpikir dia tinggi. Master atau orang yang dianggap seperti tuan, yang kaya raya, dia pasti dia mau lebih tinggi. Because this is high position. Ini posisi yang tinggi sebagai guru dan sebagai tadi tuan itu. Tetapi justru dia yang menerima sebagai guru, dipanggil sebagai guru dan dipanggil sebagai Tuhan, justru guru dan Tuhan ini merendahkan diri. Bukankah itu luar biasa, saudara? Nah, kalau Tuhan Yesus saja buat begini, siapa kita? If Jesus himself as teacher and Lord did like this, who are we? Siapa kita? Bukankah kita cenderung untuk menyombongkan diri kita bahwa kita paling hebat? Kita belum sampai setinggi, jangan bilang sampai kayak yang dipanggil sebagai Tuhan dan ini bukan guru main-main ini. Bukankah kita cenderung menganggap bahwa kita paling hebat? Bukankah kita cenderung menganggap bahwa kita luar biasa? Maka dia bilang, kalau jadi guru dan jadi Tuhan, pengatur, pemilik, inilah tugasnya. Jadi kita belajar tentang kerendahan hati dari Tuhan Yesus. He shows His love, His humbleness, even though He is Lord. Kneeling down, serving, cleaning the dirty and smelly feet of the disciples. Begitu luar biasa dari sikap dari Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dia adalah Tuhan. Dan kalau kita dengar kata Tuhan, saudara, mari kita lihat di ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, kemudian ayat yang ke-19, dan ayat yang ke-3. You see in verse 3, verse 19, and verse 20 emphasize His divinity. Dia punya keilahiannya. Dia bilang, aku dari sana. Berarti dia adalah Allah. Kemudian saudara lihat di ayat 19, dia bilang, akulah dia. Saudara masih ingat apa yang saya khotbahkan? Kata akulah dia itu bahasa Yunaninya dia bilang apa? Ego eimi. Ego eimi. Ayat 19. Saudara lihat di sana, akulah dia. Ego eimi. Apa arti ego eimi? Akulah dia. Apa itu akulah dia? Aku Yahweh. Aku adalah aku. Itu ekspresi yang dia selalu gunakan. Saudara ingat itu ekspresi, ulang-ulang dia gunakan itu. Di ayat yang 19 juga dia sampaikan yang sama. Dia mengatakan bahwa saya ini Allah. Saya ini Yahweh. Karena ego emu itu sama dengan Yahweh. Ego emi same like Yahweh. I am who I am. That is in verse 19 he mentioned there. Then you will believe that I am He, ego em. Sama dengan ayat yang ke-20 dia katakan, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ayat 20 menegaskan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Makanya dalam ayat ketiga sudah lihat di sana dia bilang, aku dari sana, aku kembali ke sana. You see in verse 3, I am from there, I'm going back. Jadi dia sebagai Allah, dia pada akhir pelayanannya ini, setelah dia mengajar kepada begitu banyak orang, dia mentraining, memberikan example, memberikan contoh kepada murid-muridnya bagaimana menjadi seorang pelayan dalam melayani umat Tuhan, yaitu
menjadi pelayan yang memiliki hati yang rendah, yang diekspresikan dengan nama servant leader. Hati pelayan. Saudara, kalau saudara renungkan ini action dari Tuhan Yesus ini adalah sebuah action, sikap yang dibuat oleh para pelayan hamba yang paling rendah pada waktu itu. Karena orang yang paling rendah itulah tugasnya datang tamu, dia datang dan dia cuci kaki orang. So this is the very lowest job of the servants during that time. And he used that to show to his disciples. If you want to be a teacher, you want to be a leader, you have to be like a very low person to serve, very low servant. Menjadi sebagai pelayan yang paling rendah. Makanya saudara, dia membuka dia punya jubah dan dia tunduk kepada murid. Inilah yang harus kita lakukan. Meskipun dia Tuhan, meskipun dia Raja, meskipun dia Allah, meskipun dia guru, meskipun dia adalah pengatur, meskipun dia yang sangat luar biasa hebat, dia tunjuk dirinya sebagai pelayan yang paling rendah. Kalau saya baca ayat ini dan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus membuka jubahnya, saya sudah langsung melihat ke depan saat dia digantung di kayu salib. Sudah menunjukkan dia punya sacrifice-nya. When you see when he take off his garment, it simply says when he went to the cross. Okay. Itu sekaligus menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa sekali. Jadi saudara, seperti saya katakan tadi di depan, di akhir dari pelayanannya, ini adalah pembukaan awal dari akhir pelayanan Tuhan Yesus. Dia start dengan merendahkan diri. Dan sebentar setelah ini, saudara akan lihat Yudas akan dicoba dan dipengaruhi dan digodai oleh si iblis, dan Yudas akan pergi ke ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, dan mereka akan datang ke Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan dianiaya dan akan mati untuk kita semua. Tapi luar biasa saudara, kita sama-sama diajar pada hari ini bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan Yesus belajar dari Tuhan Yesus untuk menunjukkan apa itu cinta kasih yang sebenarnya. We learn from our Lord Jesus Christ, our Savior, the meaning of deep love. We learn from our Lord Jesus Christ the meaning of humbleness. We learn from our Lord Jesus Christ the meaning of serving. We learn from our Lord Jesus Christ the meaning of following His step, His example. We learn from our Lord Jesus Christ the meaning of His original, where He's from. He is God, He's going back there. We learn from our Lord Jesus Christ that He is, yes, true God. That's why He said, you know I am He. Kita hari ini boleh belajar dari Tuhan Yesus Kristus tentang arti cinta kasih yang dalam itu. Dikatakan dia mencintai mereka sampai akhir. Karena begitu dalam cinta kasihnya bagi mereka, dia tidak pikir tentang dia punya kesengsaraan, dia punya kematian, tapi dia menunjukkan cinta kasihnya dengan begitu merendahkan diri
Kita belajar tentang cinta kasih dari Tuhan Yesus. Kita belajar tentang kerendahan hati yang merendahkan diri begitu rendah sekali. Kita belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana menjadi guru yang benar dan menjadi Tuhan atau pengatur dalam merendahkan diri dan melayani. Kita belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana Dia menunjukkan contohnya. Sebagai guru, Dia kasih contoh. Sebagai pelayan, Dia kasih contoh. Sebagai pengajar, Dia kasih contoh. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus tentang Dia punya origin asal usul. Dan Dia punya keilahiannya. Oh, Dia adalah Allah. Mari kita kembali, saudara-saudara, dan kita renungkan bagaimana sikap cinta kasih Tuhan Yesus dalam memberikan contoh teladan dalam merendahkan diri. Apa arti merendahkan diri di hadapan Tuhan? Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up higher and higher. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan engkau lebih tinggi. Siapa yang mau jadi besar, jadilah pelayan. Siapa yang merendahkan diri, hikmat ada di situ. Tuhan Yesus telah tunjuk ini semua. Mari kita mengikuti Dia. Let's follow His way for serving Him and serving each other. Amin. Kita memuji nama Tuhan.